Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Ostiati, PGT Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Saya akan melakukan aksi nyata model kerja satu kerja pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan mengusung program Bus Hebat, Giat Usaha Siswa Hebat, di mana fokus dari program ini adalah mengembangkan kewirausahaan serta menumbuhkan karakter mandiri dan kreatif untuk mewujudkan lingkungan yang berinteraksi sosial secara positif. Pada tahapan aksi nyata ini, saya mengimplementasikan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran dari pasca yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Kami izin minta waktunya sebentar dengan Bapak. Kami ini rencananya ingin merancang sebuah program Pak. Program itu untuk menumbuhkan lingkungan yang berinteraksi sosial secara positif. Nah, jadi kita ingin fokusnya itu karakter mandiri dan kreatif sesuai dengan visi sekolah. Nah, jadi kami ingin merancang program itu Pak. Kami ingin melibatkan anak-anak. Jadi di sini kami ingin minta saran dan masukan Bapak terkait kira-kira kegiatan atau program apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengalaman berwirausaha. Karena kan lulusan SMK itu kan ada tujuannya 3 tuh Pak ya, yang BMW. Nah, kita ngambil yang W-nya. Wirausaha ya. Iya. Saya pikir kalau memang di SMK itu kan program wirausaha itu memang sudah merupakan satu fokus kita, walaupun fokusnya ya salah satunya itu kan. Jadi untuk siswa kita ini Bapak pingin anak-anak kita ini momen puasa Ramadan. Jadi momen puasa Ramadan ini kita coba sampaikan ke anak-anak, coba mereka membuat kue-kue untuk ataupun minuman-minuman untuk berbuka puasa. Apalagi sekolah kita ini kan di depan pinggir jalan besar ya, kita buat sini, kita himbau anak-anak kita di sini. Siswa kita saja sudah sekitar 1.000 lebih. Mengapa kita tidak manfaatkan momen itu? Anak-anak kita berbuat membuat minuman atau kue untuk lebaran, untuk apa? Takjil Ya gitu. Nah, kemudian anak kita juga yang mungkin ikut berbelanja di situ, saya pikir itu satu peluang untuk berwirausaha ya untuk anak-anak kita, gitu. Ya kedepannya lagi ini kan selain pada untuk berbuka puasa, sebentar lagi kita juga ingin berhari raya. Anak-anak kita juga mungkin bisa, apakah nanti mamanya yang mengajar dia bikin kue lebaran, mungkin anaknya yang berjualan, kan? Ya kita berikan kesempatan ruang kepada anak kita untuk berwirausaha. Ini momen kita manfaatkan momen puasa, momen mau hari raya, kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai itu adalah untuk yang tadi, kemudian untuk kue lebaran. Banyak anak-anak kita sebenarnya, bukan hanya siswa kita, juga alumni kita kan kita rangkul. Mereka mungkin punya kebolehan lah. Tidak ada yang dari teman-teman anak-anak itu yang mereka punya pandai bikin kue, pandai bikin minuman, kan? Jual air kelapa aja mungkin di sini kita mungkin bisa, kan? Saya pikir itu penting sekali, apalagi kalau ini ada program. Saya sebenarnya sangat mendukung sekali. Kita gunakan fasilitas sore, anak-anak kita tidak lagi sekolah sore kan tidak masuk lagi kan. Di ruang parkir kita terbuka lebar, anak-anak kita berilah kesempatan untuk berwirausaha dengan membuat minuman dan kue-kue untuk berbuka puasa. Itu silakan Bu Tuti, Bu Un untuk merancang itu. Saya juga berterima kasih karena ini memang kewajiban sekolah untuk mengembangkan wirausaha di lingkungan SMK. Jadi bentuknya itu seperti ini lah Pak ya, kita kayak buka apa
gitu Pak ya, atau pasar mini lah istilahnya dari mana Pak ya. Jadi boleh kami apakan di lingkungan sekolah sini ya Pak ya? Boleh. Jadi selagi ada ruang kesempatan itu kita berikanlah. Kan luas nih. Biasa kan kalau di pasar sepanjang jalan Emboya, sepanjang jalan Sudirman, sepanjang jalan Abdul Manap itu kan itu banyak orang berjualan. Nah, mereka kan kendala konsumen itu parkir. Kalau kita kan parkir kita luas. Nah, itu juga salah satu mungkin daya tarik kita pada anak-anak kita yang mau berbelanja. Mereka tak usah pikirkan parkir di mana. Parkir kita terbuka luas, lebar untuk siapa saja tanpa dipungut. Nah, kita berikan ruang itu. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan fasilitas yang ada. Walaupun kita belum mungkin menyiapkan tenda atau apa, tapi kan seadanya lah. Manfaatkanlah fasilitas yang ada, mungkin meja kursi mau dipakai, ya silakan. Kalaupun ada tenda-tenda, payung-payung yang bisa kita pakai, kita buat gitu kan. Ini bagus, perlu sekali saya pikir. Baik Pak, terima kasih atas Ya. izin dan sarannya. Jadi kami nanti izin, kami akan mengadakan diskusi dengan anak-anak. Dan kami akan mengadakan kegiatan itu izin menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Kemudian Pak, sebelum kami tutup nih Pak, kami akhiri wawancara satu lagi nih Pak. Kami minta saran juga Pak, selain nanti kami akan berkomunikasi dengan siswa, karena kan ini kan melibatkan siswa. Nah, kemudian apa lagi Pak ya kira-kira hal-hal atau langkah-langkah yang bisa kami lakukan untuk merealisasikan program ini Pak? Langkah-langkahnya selain pada sosialisasi, dan sosialisasi kita kan baru kepada siswa nih. Nah, kita guru-guru kita juga. Nah, coba nanti kita sosialisasikan kepada guru-guru, kepada para alumni. Alumni Pak ya. Ini penting nih. Saya berapa malam sering keliling sering di sini, itu musola kita itu diisi terus nih, salat tarawih. Yang mengisi rohis siswa kita juga alumni. Banyak alumni yang sekitar sini ini mereka manfaatkan salat tarawih di musola kita. Nah, untuk kegiatan yang wirausaha ini, saya pikir manfaatkanlah alumni. Nah, alumni bukan saja kita manfaatkan untuk berbelanja, tapi mereka juga kita manfaatkan untuk berjualan. Guru-guru kita juga kita manfaatkan, kita berikan ruang untuk berjualan. Kan ya, taruh kue di situ daripada mereka mungkin punya tempat tinggal mungkin jauh dan mau jualan susah, ya bawa ke sini ya kita atur meja atau apa anak di sini. Manfaatkan orang tua, guru, alumni. Silakan mau berbelanja kurang-kurangnya kalau memang mereka serius kita berikan mereka untuk berjualan. Aset sosial. Itu dia kan. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya pingin juga gini. Kita anak-anak kita ini malam-malam itu kan berkeliaran rata-rata ya. Coba kita manfaatkan ke depan itu. Ruangan kita ini kan sudah halaman kita ini sudah saya pasang lampu terang nih. Bagaimana malam-malam Sabtu, malam Minggu, malam-malam libur itu. Coba kita buat semacam tempat minuman kopi yang santai. Kan? Tapi ada unsur edukasinya. Apakah kita nanti kita pasang layar infokus, tapi di situ tuh bukan hiburan-hiburan tanpa makna, tapi ada hiburan-hiburan yang memang yang ada edukasi lah. Daripada anak-anak kita berkeliaran sana sini, ngebut sana sini, kita anak-anak hari ini kan sudah hobi ngopi sebagainya, sudah tren di mana-mana ya. Pak. Ajang anak-anak muda ngumpul tuh di warung-warung kopi. Nah, kita buat di sini malam Sabtu, malam Minggu ya kita libatkan juga. Mungkin ada gurunya, mungkin ada alumninya, mungkin ada siswanya, dengan kita ini kan. Saya coba nanti Bu kita pantau dengan CCTV. Jadi anak-anak ini ya mereka bebas mau kemana, tapi mereka dalam pantauan, dengan. Jadi mereka tidak bisa seleluasa untuk bertindak, tapi mereka dalam pantauan CCTV. Itu kita coba nanti malam Sabtu, malam Minggu. Dalam Sabtu, malam Minggu. Nah besoknya kalau malam aktif belajar, pagi nanti susah siapa yang bersihkan. Tapi malam Sabtu, malam Minggu kan malam yang panjang, mereka boleh buat dia itu. Ya. Jadi banyak lama ini, ya kan? Baik Pak, terima kasih sarannya sangat ini ya Pak ya, sangat memberikan
memberikan masukan yang berarti. Jadi kami akan melaksanakan kegiatan ini, kami mohon dukungan dan motivasi dari Bapak. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Jadi terima kasih kehadirannya pada hari ini. Nah, kami ini mengajak kawan-kawan semua ini untuk kita berdiskusi dan kami ingin mendapatkan masukan dari ibu-ibu nih. Rencananya kami akan merancang sebuah program di mana program itu kita fokusnya pada isi sekolah kita. Ya, kita kan anak-anak kita ini lulusan SMK. Jadi bagaimana mereka berwirausaha, bagaimana mereka menumbuhkan karakter yang mandiri dan kreatif. Nah, kira-kira masukan dari kawan-kawan apa nih? Ya, Bu Un ya. Ini Bu Un. Jadi gini, lulusan SMK itu kan ada lulusannya itu kan diprioritaskan pada 3 PMW yang kita kenal dengan PMW. Nah, jadi kami itu berpikiran gitu kan, kalau B dan M ini kan tergantung kondisi dan keinginan anaknya seperti apa. Dan sebenarnya kalau target SMK itu kan bagaimana dia bisa berwirausaha kemudian menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi kami berfokus nih kepada yang W. Nah, tapi kami bingung gitu kan, kira-kira kegiatan seperti apa ya yang bisa memberikan pengalaman yang real bagi anak-anak kita terkait dengan berwirausaha. Jadi mungkin kami di sini minta bantuan dari Bu Indah sama Bu Siska, masukan dan sarannya kira-kira kegiatannya seperti apa. Banyak sih ya kegiatan yang bisa anak lakukan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berwirausaha. Kalau kita karena SMK ini kan kita memiliki jurusan-jurusan yang memang sebenarnya memiliki prospek untuk mengembangkan kompetensi anak di bidang itu. Misalnya kalau untuk anak jurusan kuliner mungkin kita bisa mengajak mereka, terutama dalam situasi yang seperti sekarang dalam bulan puasa Ramadan, kita ajarkan mereka bagaimana mereka berwirausaha, berjualan untuk skala yang kecil aja dulu lingkup di sekolah kita. Kemudian targetnya adalah masyarakat di sekitar SMK Negeri 1 Tembilahan, jadi bisa seperti itu. Nah, nanti ketika mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih untuk mengembangkannya, mungkin nanti kita bisa buatkan produk ikon khusus di SMK 1 sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Misalnya untuk yang kuliner mereka membuat kue, dan nanti yang multimedia mungkin yang akan bagian mendesain bagaimana kue itu kelihatan menarik. Gitu. Kemudian anak akuntansi mungkin bisa bagian pembukuannya. Nah, perkantoran mereka yang akan menyusun bagaimana membuat program atau pembukuan yang baik dalam manajemen bisnis mereka. Jadi bagus sekali sepertinya program yang Bapak Ibu rancang ini Bu. Bu Siska nih yang sudah punya pengalaman berwirausaha kan, ya kan usahanya kan ya jualan apa. Nih kira-kira Bu Siska apa nih sarannya untuk kami gitu? Kalau saya Bu ya, seperti salah satunya saya juga pengguna medsos ya sekarang ini, seperti misalnya Facebook. Banyak yang saya jumpai di dalam media sosial itu, pas saya nge-scroll beranda, itu ada saya jumpai para alumni yang lagi berdagang atau berjualan atau berniaga. Nah, contohnya mereka sekarang tidak termasuk sih harus dia sesuai dengan jurusannya, harus kuliner, harus ke makanan atau apa gitu kan. Ada juga yang saya jumpai alumni nih, saya lagi lihat Facebook, buka Facebook, dia lagi live, dia berjualan baju gitu. Jadi tidak harus dia sesuai dengan jurusannya, tapi dia juga bisa mengembangkan apa sih minat dia yang sesuai dengan kepengennya gitu kan. Nah, jadi dikembangkannya, malah sampai saya lihat itu saya melihat alumni ini sukses. Nah, dia bisa membeli rumah, saya lihat dia bisa membeli motor gitu kan, dengan yang dulunya awalnya saya kemarin kebetulan pas dia lagi itu saya ada mau order bajunya gitu kan. Terus saya datang ke rumahnya, orang tuanya bercerita
Nah, salah satunya yaitu dulu Bu, waktu zaman anak saya sekolah, itu kami susah sekali pergi sekolah jalan kaki dan dia malu dengan teman-temannya gitu kan dengan keadaannya. Tapi Bu, alhamdulillah dengan giat dia berusaha, dia mencoba hanya dengan modal 250.000 untuk mengawali berjualannya ini. Dia sekarang sudah berhasil gitu Bu. Sampai dia bisa membiayai orang tuanya, membelikan orang tuanya rumah. Jadi kan menjadi motivasi siswa tersebut buat teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa orang bisa, saya tidak bisa gitu kan. Nah, malah tidak sesuai dengan jurusan pun dia bisa mengembangkan bakatnya gitu dengan berniaga. Jadi tidak harus sih yang misalnya jurusan kuliner harus ke yang usaha makanan gitu. Boleh juga ke yang lain, tergantung jiwanya aja gitu kan, dia pengennya kemana. Jadi kegiatan berwirausaha ini kayaknya memang satu hal yang perlu kita lakukan gitu kan. Jadi memberikan pengalaman yang real lah kepada siswa kita gitu kan. Nah, apakah melalui, ya mungkin salah satunya melalui berjualan gitu kan, mengenai jualannya apa, yaitu nanti kita serahkan ke anak-anak lah ya, mereka memilihnya apa. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan tempat gitu ya, atau ruangnya. Itulah yang sedang kami pikirkan seperti apa. Kita juga fokusnya kan seperti Bu Siska tadi, kelak kalau dia sudah jadi alumni mereka bisa berwirausaha seperti itu ya. Nina ya Bu ya. Ya, Nina Bu, betul. Jadi, dengan berjualan dari awal dia live gitu kan. Nah, seperti itu bagaimana caranya? Si Sima juga kan? Iya, Sima perkantoran itu. Ya, Sima nggak salah gitu. Ya, jadi Ini saya kepikiran juga nih, modelnya tuh. karena Bu Siska udah bilang Sima dan Nina kan, jadi saya kepikiran juga kayaknya nih 2 alumni bisa kita gandeng nanti untuk menjadi guru tamu di khusus kelas, kayaknya untuk kewirausahaan gitu kan, bagaimana mereka dulu awalnya gitu kan. Iya. Ini bisa nih, ini kan contoh nyata sekali gitu kan, untuk Sederhana saja, sederhana, tidak iya. perlu yang orang-orang yang kita kan kalau fokusnya kadang guru kamu yang level asesor gitu ya. Nah, sekarang kita ambil dari hal yang alumni dan yang sederhana gitu kan, tahu bisa. Nah, itu tadi ya. Kemudian tadi kita berjualan ya, seperti kata Bu Marinda tadi, akuntansi, dia bidang apa, kemudian ada jurusan pemasaran. Nah, sekarang ini yang kita pikirkan bagaimana kita mengemas kegiatannya itu, menampung kreativitas anak-anak kita ini untuk membekali mereka wirausaha. Kira-kira nih kegiatannya menurut ibu-ibu apa gitu? Mungkin Bapak Ibu bisa meminta mungkin ya perwakilan dari siswa untuk mengkoordinir rekan-rekannya yang memiliki minat dan memiliki kemampuan berwirausaha atau mungkin bakat mereka di bidang wirausaha. Mereka bisa mempraktekannya di skala sederhana aja dulu di sekolah dengan membuat bazar Ramadan. Jadi bazar Ramadan karena kebetulan situasi sekarang memang sedang Ramadan dan sepertinya momen ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang wirausaha tadi. Nah, kemudian nanti dari situ mungkin kita bisa melihat atau mengembangkan lagi kemampuan wirausahanya dengan skala yang lebih besar lagi. Untuk sementara ini mungkin skalanya sekolah aja lah dulu, dan bagaimana mereka mempraktekkan kemampuan mereka dalam berwirausaha dengan lingkungan yang ada di sekolah dan lingkungan aset yang ada ya, Ya, untuk juga sekali Bu ya, kata Bu Marinda, salah satunya kita cari Nah, dari bazar itu, dari bazar itu kita ambil anak-anak ini, kita rangkul mereka, kita ajak mereka diskusi bersama-sama gitu kan. Nah, ini anak-anak nih, kebetulan nih kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, bagaimana kalau kita manfaatkan nih momen Ramadan ini, kita laksanakan sebuah bazar di mana di sini kalian bisa sangat berpeluang sekali untuk menyalurkan bakat kalian atau kalian kesukaan kalian apa gitu kan. Atau nih kalian kan sekarang hobinya makan-makan tuh. Nah, di mana makan-makan ini kalian banyak yang sukanya yang aneh-aneh
misalnya yang Korea-Koreaan gitu kan. Nah, atau misalkan ada orang tua kalian yang memang basicnya sudah memang berdagang makanan, boleh tuh nanti kita ajak orang tua kalian juga kerjasama, atau nanti ada tetangganya juga nih, boleh kita juga kita masyarakat yang lain kita bikin deh nanti sama-sama di sini di SMK ada bazar gitu kan, boleh mana yang mau bikin titipan dagangannya atau makanannya, boleh nanti kita terima mereka di sini karena kebetulan lokasi kita ini sekolahnya sangat strategis sekali ya Bu ya, itu di tepi jalan besar sekali gitu kan, tempat lewatnya masyarakat ramai sekali, apalagi kalau yang namanya kita bulan puasa ini, masyarakat Bilahan ini memang mayoritasnya kalau sudah sore-sore tuh banyak tuh yang jalan-jalan sore, takjil gitu kan. Nah, apa salahnya sih kita manfaatkan nih kesempatan momen ya gitu. Iya sekali ya usulnya ya, usul dari Bu Marinda, Bu Un, kita akan mengadakan bazar, kita melibatkan anak-anak ya, kemudian masyarakat secara tidak langsung kita tuh memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya. Nanti di mana kita sarana sekolah mana yang kita gunakan ya Bu Un ya. Berarti kita selanjutnya nih oke nih ya. Oke. Terima kasih ya Bu Siska, Bu Indah atas curah pendapatnya, mohon dukungannya ya, motivasinya juga untuk kami. Semoga akan ada satu program yang muncul gitu kan, yang bisa kita laksanakan berdasarkan saran dan masukan dari ibu-ibu semua. Program yang berdampak positif pada mereka. Oke deh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadiran hari ini, Ibu dan Bu Un mengundang kalian ke sini. Kita Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi. Nah, Ibu dan Bu Un ingin merancang sebuah program. Program itu mencari sebuah program yang tentunya sesuai dengan visi sekolah kita ya. Kalian harus menjadi pelajar yang mandiri, kreatif, dan tentunya merupakan implementasi dari proses pembelajaran. Kalian kan SMK nih, SMK itu slogannya WBN, Wirausaha, Bekerja dan Melanjutkan. Nah, Ibu ingin mengajak kalian nih, kira-kira nih program apa yang bagus kita rancang gitu. Bagaimana kalau kita wirausaha dan jurusan di SMK disiapkan BMW, yaitu bekerja melanjutkan wirausaha. Dan bagaimana kalau kita ambil kegiatan ini dari wirausahanya aja Bu? Wirausaha. Bagus. Bagaimana Bu Un? Bagus tuh. Iya. Kira-kira bentuknya seperti apa ya Nak ya? Kalau kita mengangkat wirausahanya, jadi kira-kira menurut kalian nih bentuknya tuh seperti apa yang bisa kita buat programnya atau kegiatannya? Menurut saya Bu, bagusnya kita bikin program karena kita sebagai siswa kita buat itu namanya Gus Hebat. Nah, itu adalah giat usaha siswa hebat. Karena kita masih siswa di SMK Negeri 1 Pemilahan dan kita merupakan salah satu sekolah penggerak. Jadi apalagi di sekarang bulan Ramadan kan Bu. Nah, jadi kegiatan ini bagus untuk meningkatkan value kita di sekolah dan untuk wirausaha tentunya. Gus Hebat. Apa tadi Nak? Gus Hebat Nak? Itu giat usaha siswa hebat. Giat usaha siswa hebat. Gimana Bu? Siswa hebat. Berarti sepertinya nih kalian ini sudah punya rancangan sebuah program ya. Berarti sudah punya. Baik, bisa nih kita lanjutkan Bu Un. Berarti anak-anak ini sudah punya rencana untuk berwirausaha. Kemudian namanya giat usaha siswa hebat. Oke, nah sekarang proses mekanismenya seperti apa tuh rancangan yang kalian sudah buat itu? Giat usahanya tuh kayak apa bentuknya yang bisa kita lakukan? Ibu, Iya. giat usaha yang kami sudah rancang itu seperti sekarang tuh lagi tinggi-tingginya kami tuh kan bulan Ramadan Ibu. Kami ingin mengadakan bazar Ramadan. Jadi bazar Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk berjualan dan menggunakan keahlian di jurusan kita seperti jurusan pemasaran. Mereka bisa mempromosikan barang-barang yang dijual di bazar Ramadan tersebut, dan seperti jurusan akuntansi mereka bisa mencatat
keuangan dari hasil penjualan tersebut. Jadi selain kita berjualan, kita juga bisa menggunakan kompetensi keahlian yang ada di SMK ini, Bu. Sekali yang implementasi dari proses pembelajaran. Dari itulah tujuan Ibu dan Ibu Uun. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Bazar Ramadan. Ya, Ada gimana usul tuh tambahan? usulan tambahan kira-kira di Bazar Ramadan itu kita ingin ya kalian ingin apa yang bisa ditampilkan, misalnya dijual atau apa yang bisa ditampilkan di Bazar Ramadan. Ada ide bentuk Bazar Ramadannya tuh mau kita buat seperti apa dan di mana gitu kira-kira. Bagaimana bazar Ramadannya kita bikin dekat depan sekolahan, sekalian kita memperjualkan kayak takjil yang kita buat sendiri atau air yang kita buat sendiri kita perjualbelikan. Dan oleh karena itu kita juga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut, Bu. Nah, ini kemudian kawan-kawan yang dilibatkan nanti dalam bazar ini kira-kira siapa-siapa aja orangnya? Kawan-kawan yang di sini ya. Mungkin dari kepanitiaannya, Bu, bisa dari organisasi siswa atau dari memang relawan sekolah. Oh gitu. Nah, Oke, jadi kita akan mengadakan bazar Ramadan nih ya. Iya. Jadi bagaimana kalau kami organisasi OSIS ini yang berjualan gitu, Bu? Atau ada tetangga kita atau dari salah satu saudara kita yang mau meletakin dagangannya begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh, jadi di titip ya, kita jangan terima jasa titip kue, Iya, ya iya. bagus juga itu. Kita juga boleh meletakin harga misalnya nih. Kalau orang itu meletakin satu dagangannya itu 800 gitu. Kita jualnya 1000 gitu, Bu. Jadi keuntungan kita 200 perak gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Bagus tuh, bagus. Gimana kawan-kawan yang lain? Mungkin ada yang mau jualan, mungkin ada yang bisa bikin apa gitu namanya. Iya, kalian boleh juga sih kalau mau jualan, mau coba jualan buat buat air atau apa gitu. Risol mayo, boleh, bagus. Ibu, bagaimana kalau kita itu jual ke hijau? Karena hijau tuh banyak disukai orang. Terus kalau misalnya jual teh poci kan teh poci sudah ada yang jual. Udah rame. Jadi kalau ke hijau mau gimana? Boleh, bagus. berarti sudah ada risol mayo, teh hijau, apa lagi nih? Kalau ada es yang es jelly, es buah, es campur, kalau ada yang bisa boleh juga untuk diganti-ganti setiap harinya, boleh. Oke, ada lagi? Terus Ibu, Bisa? kalau bazar terbiasa yang cuman bazar biasa jualan itu kan udah banyak tuh, Bu. Nah, karena kita di sekolah ini siswanya punya banyak bakat, salah satunya itu menyanyi. Gimana kalau kita bikin live performance menyanyi di situ, Bu? Jadi itu untuk menjadi salah satu daya tarik biar orang-orang datang. Oh gitu. Jadi nggak cuma jualan aja. Iya, oh ide Sambil ngabuburit gitu. Nah, iya. Itu bagus tuh idenya. Mantap tuh, bagus. Wirausaha dapat mengembangkan Minatnya dapat. boleh nanti kita akan di sini fokusnya kita wirausaha ya, kita buat bazar Ramadan sekaligus live performance yang diurun. Kemudian untuk yang dibazarkan tadi sudah ada risol mayo, ada teh hijau ya, boleh yang lain lagi nanti bisa mungkin dengan siapa nanti pemandangannya Ya, nanti di ini ya bagi buat tim bazarnya ya, tim panitia. Kami siap, Bu, untuk timnya. Jadi kami bisa membagi bagi-bagian dalam bazar itu, misalnya ada panitia penjualannya, panitia promosinya, pendapatnya dan lain-lainnya, Bu. Kami siap semua. Oke, mantap. Baik. berarti sekarang nih Bayu dulu yang mencatat dulu, nanti kita adakan perkembangan lagi. Iya. Baik, terima kasih ya Nak ya atas curah pikirannya hari ini. Mudah-mudahan program yang kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Kapan nih kita mau mulai persiapannya? Ya, untuk selanjutnya
selanjutnya kapan? Kira-kira? Pertemuan lagi mungkin sekarang kan data dulu bazar yang mau siapa, tapi sudah dua. Mungkin esok bisa dulu, mungkin hari ini kami fokus kayak meminta pengukuran webinar. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan kita nanti kita jadwalkan lagi, pertemuan selanjutnya kita jadwalkan lagi besok ya, Nah ya. Di jam dan tempat yang sama di perpustakaan saja. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa on time. Ya, itu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Ibu Lili mau minta bantuan kalian menulis survei. Jadi Ibu dan kawan-kawan di OSIS mengadakan kegiatan akan mengadakan kegiatan Bazar Ramadan. Nah, menurut kalian tujuan Ibu dari merancang kegiatan itu adalah mengembangkan kegiatan berwirausaha karena kalian siswa SMK nih. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, mengadakan survei kepada kalian apakah dengan berwirausaha itu akan menumbuhkan lingkungan yang menumbuhkan interaksi positif. Oke? Jadi nanti linknya Ibu kirim ke Caca ya. Caca tolong share ke teman-temannya ya. Oke, bersedia? Siap. Terima kasih bantuannya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.